Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi sama saya Dani Indrawan Pratama. Hari ini saya happy banget bisa menjumpai teman-teman kembali di video kali ini. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan yang sehat dan selalu happy ya pastinya. Nah, melalui video kali ini kita akan membedah bersama-sama seluruh fitur dan fungsi dari J Assistant Pro. Hopefully setelah teman-teman menonton video ini, teman-teman bisa memahami dengan benar seluruh fungsi dan fitur J Assistant Pro agar teman-teman bisa memaksimalkan penggunaan J Assistant Pro dalam sistem trading yang teman-teman gunakan, disesuaikan dengan stylenya masing-masing. So, kita akan langsung masuk aja ke dalam pembahasannya. Dan hari ini kita nggak akan membahas cara menginstalnya. Cara menginstal sudah bisa teman-teman dapatkan tutorialnya di sini ya, tutorial instalasi J Assistant Pro di dalam forumnya J Assistant. Masuk aja ke MyJaripedia, oke, myjaripedia.com, silakan login dan teman-teman masuk ke forum. Nah, ini adalah forum yang bisa teman-teman buka, tutorial instalasi, teman-teman bisa mendapatkan tutorialnya melalui PDF ini. Dan saya hari ini fokus membahas seluruh fitur dan fungsinya ya, teman-teman, kita akan kembali ke MT4-nya. Nah, teman-teman, cara masuk ke dalam filter atau fitur-fitur atau setting dari J Assistant Pro gimana caranya? Teman-teman simply bisa tekan F7 di keyboard teman-teman, atau kalau teman-teman ingin cara yang manual adalah klik kanan di chart, Expert Advisor, klik Properties. Nah, teman-teman klik tab Input. Nah, di sini adalah seluruh daftar parameter-parameter yang bisa teman-teman adjust sehingga teman-teman bisa mendapatkan kriteria zona seperti apa yang teman-teman inginkan. Nah, teman-teman, saya juga akan menginformasikan J Assistant Pro barusan aja diupdate Februari 2023 kita punya fitur yang baru, namanya Commission. J Assistant Pro akan menghitung secara otomatis komisi saat teman-teman mengkalkulasi risk. Kemudian teman-teman juga akan mendapatkan fitur yang namanya backtest. Kita akan buat video terpisah untuk menjelaskan satu fitur ini, karena saya rasa videonya akan cukup kompleks. Nah, kita akan lihat dari awal seluruh pengaturannya. Yang pertama bisa teman-teman lihat adalah zone setting. Basically, zone setting seperti yang saya sampaikan tadi, kita bisa memasukkan input-input seperti ini agar kita bisa melihat zona-zona yang sesuai dengan kriteria yang kita inginkan. Kita akan lihat dari settingan yang paling atas, candle scan. Nah, default adalah 2000. Kalau teman-teman lihat, apa sih maksud candle scan? Candle scan adalah seberapa jauh J Assistant Pro melihat area supply and demand ke belakang. 2000 artinya 2000 bar. Semakin besar, artinya semakin banyak area supply and demand yang akan teman-teman tampilkan. Tetapi juga kerjanya akan semakin berat. Semakin kecil angkanya, misalkan 1000 atau 500 mungkin, teman-teman akan melihat 500 candle ke belakang. Kalau inputannya 500, tentu saja kerjanya akan semakin ringan ketimbang angka yang lebih besar. Nah, pengaturan berikutnya adalah base candle. Base candle adalah base ratio, perbandingan antara body dengan high ke low-nya. 0,5 adalah settingan defaultnya. Semakin teman-teman besarkan angkanya, teman-teman bisa masukin dari 0 sampai 1 ya di sini. Kalau teman-teman memasukkan angka yang besar, misalkan 0,8 di sini, artinya teman-teman akan lebih konservatif. Konservatif yang saya maksud di sini adalah area-areanya biasanya akan lebih lebar. Kalau teman-teman kecilin angkanya, misalkan ke 0,3 atau 0,2, teman-teman akan mendapati area yang lebih sempit. Ada plus minusnya saat kita memilih area yang lebih sempit atau area yang lebih besar. Kalau teman-teman memilih area yang sempit, artinya ya mostly TP teman-teman akan jauh lebih cepat. Tetapi kemungkinan terkena SL-nya juga bisa lebih sering. Kalau teman-teman tipe-tipe konservatif, teman-teman akan mendapati area yang cukup lebar, TP-nya cenderung jauh, tetapi bisa meminimalisir SL-nya. Defaultnya 0,5. Ini adalah sweet spot-nya. Nah, di pengaturan berikutnya ada maximum base. Maximum base ini teman-teman bisa mengatur berapa sih jumlah candle base yang akan teman-teman tampilkan. Kalau teman-teman klik di sini, pengaturannya bisa teman-teman pilih dari 1 sampai 8. Semakin kecil, semakin konservatif, semakin besar, semakin agresif. Defaultnya 8. Bisa teman-teman sesuaikan ya. Kalau di tempat saya belajar, itu maksimal 6. Nah, untuk layout strength, basically layout strength adalah pengaturan untuk memfilter kekuatan layoutnya seperti apa. Defaultnya 0, artinya tidak mengukur layout. Tapi kalau teman-teman ingin mengukur layout, memilih layout yang baik,
Teman-teman bisa masukin angka 0,5, 1, atau 1,5, maksimal 2 ya. Nah, untuk freshness, tujuan dari pengaturan ini adalah untuk memfilter area-area yang fresh. Semakin kecil angka yang teman-teman masukkan, misalkan 0 ya, ini satuannya persen. Misalkan 0 di sini, teman-teman akan mendapati area yang sangat fresh yang akan ditampilkan, which is good. Kalau teman-teman ingin lebih agresif, teman-teman bisa masukin, misalkan angka defaultnya 20% atau 50%, tergantung tingkat agresivitas teman-teman. Intinya, semakin besar persentase yang teman-teman masukkan adalah semakin agresif. Kemudian DBD atau RBR, ini untuk menampilkan continuous pattern. Kalau teman-teman mau menampilkan continuous pattern, kasih pengaturan ini di true. Kalau teman-teman ingin mendisable DBD dan RBR, pilih aja false. Begitu juga yang bawahnya, DBR atau RBD, ini untuk reversal pattern. Teman-teman mau nampilin reversal pattern nggak? Kalau mau, teman-teman klik true. Kalau nggak mau, klik false. Defaultnya semua true. Oke. Nah, kemudian zone mode, kita turun ke bawah. Nah, zone mode ini bertujuan agar teman-teman bisa memilih gaya J Assistant Pro saat marking area supply demand itu dari mana? Dari week ke week atau dari body ke week. Kalau teman-teman ingin lebih konservatif, artinya ingin setupnya lebih sering terjemput week to week. Tapi kalau teman-teman mementingkan risk reward ratio, tetapi ya oke lah nggak kepanggil, misalkan lebih jarang tersentuhnya ya body to week. Kemudian pengaturan berikutnya yaitu demand. Ini pengaturan warna, demandnya seperti apa. Supply-nya seperti apa. Touch demand atau touch supply ini menunjukkan warna dari demand yang tidak fresh dan supply yang tidak fresh. Ini warnanya bisa teman-teman ubah sesuai dengan selera teman-teman masing-masing. Kemudian pengaturan berikutnya adalah zone as background. Zone as background ini artinya apakah zonanya akan dibuat berwarna seperti ini adalah pengaturan warnanya, atau cuma garis doang. Kalau teman-teman ingin chart yang lebih clean, silakan default. Tampilannya akan seperti ini. Kotak gini aja ya, teman-teman akan kelihatan bentuk kotak seperti itu. Oke, saya akan kembali ke sana. Defaultnya tadi adalah true. Kita lanjut ke section berikutnya yaitu money management. Nah, ini penting banget supaya teman-teman bisa mengatur money management dengan benar, dengan ideal, sesuai dengan apa yang teman-teman inginkan. Nah, defaultnya, pengaturan risk-nya bisa teman-teman inputin dari persen. Tapi kalau teman-teman ingin mengubah, boleh banget. Oke, saya mau pakai persen. Misalkan saya mau meresikukan 0,5% per trade. Ya, silakan pakai persen. Kemudian default risk-nya, persennya bisa teman-teman ganti 0,5. Misalkan teman-teman menginginkan 0,5. Kalau 1%, silakan diganti 1%. Nah, kemudian kalau teman-teman mau pakai dolar, bisa banget. Silakan dipilih ya, default risk modenya jadi dolar. Kemudian default risk-nya yang dolar, teman-teman bisa ubah. Mau resikonya 100 dolar per trade, atau misalkan 25 dolar, 250 dolar, terserah teman-teman. Disesuaikan dengan tiket nonton yang teman-teman rela bayar. Kemudian yang pakai lot, ini saya nggak pernah ya pakai pengaturan ini, tapi disediakan di J Assistant Pro. Kalau teman-teman ingin risk-nya based on lot, ya ini bisa diganti. Tidak saya rekomendasikan, saya merekomendasikan dua ini ya. By persen atau by dolar. Lot tidak saya rekomendasikan. Defaultnya persen, oke. Kemudian default reward ratio, ini berarti mau teman-teman pasang berapa tuh? 1:3, 1:2, untuk perbandingan risk reward rasionya. Teman-teman bisa masukkan angka 3 untuk 1:3, 2 untuk 1:2, 5 untuk 1:5, dan seterusnya. Oke, disesuaikan dengan selera teman-teman. Kemudian buffer. Buffer ini untuk menambahkan jarak antara distal ke titik SL-nya. Nah, teman-teman mau input manual atau pakai daily ATR. Untuk input manual, teman-teman bisa masukkan berapa pips yang teman-teman inginkan. Misalkan defaultnya 5 pips di sini. Kalau saya biasanya pakai daily ATR. Saya trading di H1, daily ATR-nya saya set ke 5%. Atau kalau di H4, 10%. H4 ke atas ya. Kalau di bawah H1 bisa lebih rendah 2,5%. Kalau saya di H1 ya saya setting ke 5%. Saya pilih buffernya daily ATR. Ini adalah pengaturannya. Oke. Kemudian spread-nya disesuaikan dengan spread yang dimiliki oleh broker teman-teman masing-masing.
Misalkan nih saya pakai IC market, spreadnya mostly nggak lebih dari 1 pips. Jadi saya set di sana 1, disesuaikan aja. Nah, ini juga yang penting, kita akan masuk ke bawahnya. Include commission. Apa tujuan dari include commission? Include commission akan memasukkan komisi di dalam perhitungan RIX J Assistant Pro. Defaultnya false agar teman-teman bisa aktivasi sendiri menjadi true. Kemudian komisinya bisa teman-teman masukkan di sana. Kalau saya pakai IC Market itu $7 bolak-balik. Oke, saya masukkan kembali di situ. Komisinya $7 atau sesuai broker teman-teman. Ada yang $6, ada yang $7, ada yang mungkin $9 disesuaikan dengan broker teman-teman. Masukkan aja di sana. Kalau saya sih pakai ya, karena saya mau menghitung RIX yang sudah terhitung komisi di dalamnya. Oke, kemudian ini di bawahnya adalah shortcut information Z atau tombol Z, teman-teman kayaknya nggak bisa diubah ya ini ya. Z untuk menampilkan atau menghilangkan panel-panel ini. Oke. Kemudian next symbol, ini kalau teman-teman udah punya market watch seperti ini, teman-teman bisa pencet di keyboard teman-teman arrow up atau down untuk ganti-ganti ke simbol yang lain. Kemudian kalau teman-teman mau fix scale itu kayak trading view ya, teman-teman bisa tarik ke atas bawah. Saya akan demonstrasikan setelah ini. Oke, dan saya rasa itu, dan kalau backtest mode kita akan bahas di video terpisah. Saya rasa butuh momen khusus untuk membahas satu fitur ini. Oke, saya akan demonstrasikan ini dulu ya teman-teman. Z, down, up, control. Saya akan coba fix scale dulu ya, saya akan pencet control. Saya akan pencet control, nah akan tampil hitam-hitam kayak gini. Artinya teman-teman bisa tarik atas, bawah, kanan, kiri. Kalau teman-teman pencet control sekali lagi, nah teman-teman nggak bisa tuh narik atas bawah karena terkunci di sana. Kemudian misalkan nih saya sedang berada di USD Yen dan saya sekarang mau ke GBP Yen. Simply saya tinggal pencet tombol bawah. Saya pencet tombol bawah saya sekarang, klik, sudah di GBP USD. Saya mau ke Euro, nih teman-teman saya akan lebarin dikit supaya teman-teman kelihatan. Saya mau ke Euro USD, saya pencet tombol bawah. Klik tombol bawah, arrow down. Pindah ke Euro. Kalau saya mau move ke GBP USD, saya pencet arrow up atau pencet tombol atas. Dan yang terakhir, shortcut keyboard teman-teman yang bisa teman-teman gunakan adalah tombol atau keyboard Z. Z untuk menghilangkan panel ini. Jadi lebih clean, lebih enak memandangnya. Baru saat kita mau order, saya akan aktifkan biasanya. Nah, kayak gitu. Oke, itu adalah penjelasan tadi seluruh fungsi-fungsinya. Dan hari ini kita akan menjelaskan gimana sih caranya order pakai J Assistant Pro. Nah, basically J Assistant memiliki 3 jenis order. Yang pertama adalah instant execution, bisa buy, bisa sell. Ya, teman-teman bisa lihat instant buy. Artinya kita sekarang berada di mode instant execution, buy. Instant sell, kita berada di instant execution sell. Teman-teman bisa melihat harganya, ini adalah harga sekarang karena instant execution. Kemudian SL-nya bisa teman-teman adjust. TP-nya juga sama. Cara mengadjust TP dan SL-nya, double klik. Kemudian klik sekali lagi, tahan, geser. Untuk TP-nya juga sama, double klik. Oh, TP-nya harus teman-teman set ke 0 dulu ya, di sini. Kemudian enter, baru double klik. Baru teman-teman bisa geser sesuai dengan tempat yang teman-teman inginkan. Ya, mostly adalah, misalkan nih teman-teman mau sampai 1:5, ya kalau saya sih enakan kita masukkan angka 5 di sana. Daripada kita geser-geser, manual akan jauh lebih tidak presisi. Kira-kira seperti itu. Tapi kembali ke selera masing-masing ya. Nah, kemudian teman-teman bisa lihat, RIX by persen, ini adalah settingan yang udah kita masukkan tadi di dalam settingan yang ini. Tadi, kalau teman-teman ingat, kita pakai RIX by persen. Kalau teman-teman mau buy dolar, ya silakan. RIX-nya misalkan $50. Saya akan masukkan di sana. Klik OK, selesai. Nah, teman-teman akan melihat RIX-nya akan secara otomatis dikalkulasi oleh J Assistant Pro-nya. $50 nih. By the way, akun demo saya adalah 5.000. Kalau saya mau set ke dalam persen, misalkan saya mau set 1%, sini ya, saya ubah dulu ke persen, dan saya set ke 1%, artinya juga sama, $50, sekitaran itu. Dan ini teman-teman bisa melihat estimasinya. Dan ini udah include komisi ya saat teman-teman mengaktifkan yang namanya komisi tadi.
Kalau nggak saya aktifkan, nah nanti bisa lewat tuh dari $50. Lebih baik kalau teman-teman pakai broker yang menggunakan komisi, dimasukkan aja di situ sekalian. Dihitungin oleh si asisten pro-nya. Nah, untuk order, simply misalkan nih, saya mau instant buy. Oke, ini untuk demonstrasi instan ya. Kita akan setelah ini masuk ke yang pending order. Oke, caranya sama aja, mau buy, mau sell, tinggal diklik aja. Pastikan cek dulu SL-nya, RX-nya berapa, tempatkan sesuai dengan selera teman-teman. Misalkan SL-nya di sini, ya teman-teman bisa sesuaikan sendiri dengan style atau gaya trading teman-teman masing-masing. Kemudian klik open. TP-nya juga jangan lupa teman-teman cek. Mau TP5, teman-teman masukkan TP5 misalkan. Klik open, selesai. Oke, untuk close posisi ya seperti biasa. Kalau teman-teman udah pakai MT4 harusnya udah tahu ya. Klik aja di sini, pojok kanan bawah, dan kemudian ya close. Nah, kalau untuk pending order, teman-teman bisa klik di sini. Teman-teman sesuaikan. Oke, mau buy di harga berapa atau sell di harga berapa. Klik ini. Cara untuk menggeser pending ordernya, di set dulu ke pending. Saya akan klik nih, berubah sekarang jadi pending. Double klik di tempat yang kosong. Kemudian saya klik and hold. Saya geser. Oke, seperti itu. Oke. Dan seterusnya dan seterusnya. Untuk SL juga sama. Untuk TP-nya juga sama. TP-nya bisa teman-teman geser sesuai dengan selera teman-teman masing-masing atau ganti angkanya di sana. Dan kalau teman-teman ingin menuliskan komen, bisa banget ya di situ. Misalkan nih saya trading pakai strategi EMA. Saya catat di sana entry-nya pakai strategi EMA. Nanti tulisan strategi EMA ini akan muncul di bagian sini ya. Caranya menampilkannya klik kanan, kemudian komen. Saat saya klik ini, nah komennya akan muncul tuh di sana strategi EMA. Saya akan close dulu. Nah, fitur berikutnya kita bisa lihat di bagian SL, kita bisa masukkan tuh berapa persen. Misalkan kita pakai mode persen. Teman-teman juga bisa mengganti modenya secara langsung di sini, tapi tidak saya rekomendasikan. Harus teman-teman setting di Expert Advisor supaya saat teman-teman pindah chart, misalkan sekarang kita lagi di USD CHF dan kita ke USD Yen, pengaturan SL kita tetap sama berdasarkan persen atau berdasarkan dolar sesuai settingan teman-teman tadi di awal. Kemudian untuk TP sama, teman-teman juga diberikan satu kolom untuk menginput berapa banding berapa. Tapi sekali lagi, tetap saya rekomendasikan untuk setting di awal seperti ini. Dan ini adalah harganya juga bisa teman-teman input secara manual. Mau SL di mana, di harga berapa, mau TP di harga berapa juga bisa. 134 misalkan. Nah, teman-teman pastikan ini 0 dulu ya. Kalau untuk TP 134. Oke, nah teman-teman akan dibawa ke atas. Dan untuk SL 130 misalkan. Nah, akan tergeser ke bawah. Fitur yang paling spesial yang dimiliki oleh J Assistant Pro, sebenarnya teman-teman nggak perlu input entry SLTP secara manual. Tinggal klik aja zonanya, klik aja warnanya yang ini, teman-teman akan dihitungin secara otomatis. Nah, saya mau buy limit di sini, misalkan. Tinggal saya klik di sana, saya pencet kontrol agar saya bisa turun ke bawah. Kemudian saya klik open, selesai. Nah, teman-teman bisa lihat ada jarak di sana. Ini yang dimaksud buffer tadi di settingan yang kita setting di Expert Advisor. Kemudian buffer. Nah, ini dia. Untuk area sell juga sama ya. Tinggal kita klik di situ. Nah, kita lihat SL-nya kita pastikan sudah benar. Tadi kita pakai 5 pips ya. Nah, pastikan buffernya udah benar. Teman-teman cek estimasinya berapa, entry-nya di mana, harganya berapa di sini ya. Komennya apa bisa teman-teman ubah. TP-nya 1 banding berapa bisa teman-teman cek. Baru kalau udah confirm semuanya in place, klik open. Setelah itu teman-teman bisa sembunyikan, oke, atau matikan zone-nya dulu. Nah, ini untuk menyembunyikan zone-nya gini di sini. Tadi belum kita bahas ya, kelupaan. Nah, teman-teman perlu make sure ulang ya, agar tidak terdapat miss. Oke. Nah, kira-kira gitu aja teman-teman. Untuk seluruh fitur dari J Assistant Pro, kalau teman-teman punya pertanyaan terkait penjelasan video kali ini, teman-teman bisa masuk ke dalam forum J Assistant. Ada di My Jaripedia, login aja di my.jaripedia.com. Kemudian teman-teman bisa masuk ke forum J Assistant atau J Assistant Pro Forum. Setelah login, biasanya teman-teman akan dibawa ke dashboard, masuk ke forum, pilih forumnya J Assistant atau J Assistant Pro di paling bawah untuk saat ini. Ini di sini ya, teman-teman. Bisa teman-teman cek atau diskusi di sana, atau kalau teman-teman butuh bantuan ada di sini ya.
Bisa teman-teman buat topik diskusi baru dan seterusnya. Dan teman-teman akan mendapatkan jawaban dari saya atau tim terkait yang bertugas menangani Assistant Pro. Gitu aja teman-teman dari saya. Terima kasih udah menonton, semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video penjelasan backtest ini. Bye-bye, ciao!